Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait ada 4 jenis bantuan sosial yang tidak akan cair lagi di bulan Juni ini, tepatnya setelah Lebaran sampai dengan memasuki bulan Juli mendatang. Dan ada beberapa jenis bantuan sosial juga yang masih akan dilanjutkan bantuan sosialnya. Nah, video ini saya angkat sebab banyak sekali yang mempertanyakan karena ada nih satu jenis bantuan sosial yang ditunggu-tunggu hingga akhir bulan Juni ini. Jadi kepada semuanya pastikan nonton video ini sampai habis, dan bagi yang baru saja bergabung silahkan diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait penyaluran bantuan sosial dan berbagai macam subsidi pemerintah lainnya yang selalu saya bagikan di channel ini. Dan di channel ini juga ada edisi spesial untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Jadi apabila Bapak Ibu merasa ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputaran bantuan sosial, silahkan tuliskan komentarnya di bawah video ini. Apabila pertanyaannya saya rasa belum pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya, maka akan saya jawab pertanyaannya berupa video. Oke, jadi pastikan nonton videonya sampai habis dan saya akan kembali setelah ini. Kita lanjutkan terkait ada 4 jenis bantuan sosial yang tidak cair lagi di bulan Juni ini sampai dengan bulan Juli mendatang. Yang pertama yaitu adalah bantuan sosial program Keluarga Harapan yang cairnya melalui PT Pos tentunya. Karena ini sebagian besar untuk penyaluran bantuan sosial PKH yang melalui PT Pos itu diupayakan sudah terrealisasi 100% sebelum Lebaran Idul Adha kemarin. Dan di sebagian besar wilayah juga untuk penyaluran bantuan sosialnya itu sudah ditutup. Untuk penyaluran bantuan sosial PKH tahap 2-nya yang cairnya melalui PT Pos. Nah, untuk penyaluran bantuan sosial PKH yang cairnya melalui PT Pos ini, itu untuk alokasi 3 bulan, tepatnya kemarin pada periode bulan April, Mei, dan Juni. Dan untuk penyalurannya ini, sebagian besar di beberapa daerah sudah ditutup penyalurannya, yaitu sebelum Lebaran Idul Adha kemarin. Jadi, apabila Bapak Ibu merasa ada yang selama ini bantuan sosialnya cair melalui PT Pos, tapi hingga detik ini Bapak Ibu belum menerima bantuan sosialnya yang cairnya melalui PT Pos tersebut, silahkan Bapak Ibu langsung menghubungi pendamping sosialnya masing-masing. Maka pendamping sosialnya lah yang akan menjelaskan terkait penyebabnya atau permasalahannya kenapa bantuan sosialnya Bapak Ibu belum cair hingga saat ini. Sebab untuk penyaluran bantuan sosial PKH saat ini itu sifatnya sudah tersistem semuanya, sehingga apabila ada ditemukan salah satu perbedaan data misalnya, atau ada perubahan identitas, perubahan dokumen yang pernah Bapak Ibu lakukan, biasanya ini akan mempengaruhi proses penyaluran bantuan sosial yang Bapak Ibu punya. Serta untuk Kementerian Sosial saat ini juga sedang bekerja sama dengan berbagai lembaga, salah satunya yaitu Disdukcapil dan juga Kemenkumham, BPJS dan juga Disnaker, serta ada berbagai lembaga lainnya, sehingga apabila Bapak Ibu terdeteksi sebagai KPM yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai penerima bantuan sosial, maka akan otomatis tertolak atau tertolak sistemnya, data-datanya di sana langsung tertolak oleh sistem, sehingga bantuan sosialnya tidak bisa cair lagi. Nah, itulah sebabnya apabila nih Bapak Ibu selama ini penerima bantuan sosial PKH yang cairnya melalui PT Pos, tapi hingga saat ini bantuan sosial yang tahap keduanya belum juga Bapak Ibu terima, maka saya sarankan sekali lagi langsung melapor ke pendamping sosialnya masing-masing. Sedangkan untuk bantuan sosial PKH yang cairnya melalui kartu KKS ini belum terrealisasi 100%, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila Bapak Ibu penerima bansos PKH yang cairnya melalui kartu KKS, tapi untuk alokasi atau periode bantuan sosial bulan Mei Juninya itu belum Bapak Ibu terima, maka tidak menutup kemungkinan bantuan sosialnya Bapak Ibu akan cair di akhir bulan Juni ini atau paling lambatnya di bulan Juli mendatang. Apabila data-data dirinya Bapak Ibu tidak ada yang bermasalah dan juga dianggap masih layak untuk menerima bantuan sosial. Bantuan sosial yang kedua yaitu BPNT program sembako yang cairnya melalui PT Pos Indonesia. Nah, ini kurang lebih sama seperti bantuan sosial PKH tadi yang cairnya melalui PT Pos. Untuk penyalurannya itu sudah ditutup sebelum Lebaran kemarin untuk tahap 2-nya atau alokasi bulan April, Mei, dan Juninya. Sebab untuk bansos PKH dan BPNT yang cairnya melalui PT Pos itu untuk alokasi 3 bulan sekaligus. Tapi Bapak Ibu, bagi penerima bansos BPNT yang cairnya melalui kartu
KKS dan sampai saat ini juga belum cair untuk alokasi atau periode bulan Mei Juninya, tidak menutup kemungkinan untuk bansosnya Bapak Ibu yang cairnya melalui kartu KKS ini untuk BPNT-nya akan cair di akhir bulan Juni ini atau selambat-lambatnya di bulan Juli mendatang. Tapi sekali lagi, apabila Bapak Ibu dinyatakan masih layak menerima bantuan sosial dan tidak ada permasalahan data yang Bapak Ibu miliki sehingga bantuan sosialnya itu masih akan cair, hanya saja mengalami keterlambatan sebab untuk bansos ini itu cairnya secara bertahap atau terbagi menjadi beberapa termin atau batch sehingga tidak serentak di seluruh Indonesia. Nah, bantuan sosial berikutnya, yang ketiga yang tidak cair lagi di bulan Juni ini sampai dengan memasuki bulan Juli mendatang, yaitu bantuan sosial program Indonesia Pintar atau KIP. Karena seperti yang kita ketahui saat ini sedang memasuki tahapan atau tahun ajaran peserta didik baru. Sehingga untuk saat ini, untuk siswa dan siswi dari jenjang SD sampai dengan SMA sedang menjalankan libur panjang, yaitu sampai dengan bulan Juli mendatang. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan administrasi dari sekolah yang menjadi salah satu syarat untuk penyaluran bantuan sosial KIP atau PIP ini, untuk saat ini masih belum ada, sebab saat ini seperti yang kita ketahui, untuk anak sekolah dan juga mungkin wali-wali kelasnya sedang menjalankan libur panjang hingga bulan Juli mendatang. Jadi kemungkinan besar untuk bantuan sosial KIP atau PIP ini akan dilanjutkan penyalurannya setelah aktif kembali bersekolah, yaitu di bulan Juli mendatang. Bantuan sosial yang keempat yang tidak cair di bulan Juni ini, nah ini adalah bantuan sosial yang paling banyak sekali ditanyakan, yaitu BLT mitigasi risiko pangan, yang mana yang sudah dijanjikan akan cair pada waktu itu pertama kali akan cair di bulan Februari, kemudian diundur lagi paling lambat hingga bulan Juni mendatang atau diusahakan sebelum Lebaran Idul Adha. Dan saat ini seperti yang kita ketahui, kita baru saja menjalankan Lebaran Idul Adha dan sudah selesai sekitar beberapa hari yang lalu. Tapi hingga saat ini untuk data atau keterangan BLT mitigasi risiko pangan yang ada di 6NG itu belum ada di dalam deretan jenis-jenis bantuan sosial dari pemerintah pusat. Tapi memang seperti biasanya untuk BLT yang sifatnya kondisional seperti ini itu tidak akan cepat terupdate ya yang ada di 6NG. Kalau kita melihat dari yang lalu-lalu atau yang sebelumnya, untuk bantuan sosial yang sifatnya kondisional atau BLT seperti ini itu update-nya di 6NG setelah terrealisasi, setelah disalurkan. Tapi selain itu, hingga saat ini juga hasil koordinasi secara internal atau berbagai informasi yang saya cari, yang saya usahakan mencari tahu terkait BLT mitigasi risiko pangan ini, hingga saat ini belum ada yang berani menjelaskan terkait apakah akan cair di bulan ini atau kapan. Sehingga dari keputusan yang saya dapatkan, untuk penyaluran BLT mitigasi risiko pangan di bulan Juni ini masih kecil kemungkinan atau bahkan tidak akan cair di bulan Juni ini. Tapi apabila ada keajaiban diinformasikan akan segera cair di bulan Juni ini, sudah pasti langsung saya akan update informasinya di channel ini. Oke, itu tadi ada 4 jenis bantuan sosial yang tidak cair lagi di bulan Juni ini atau di akhir bulan Juni ini sampai dengan memasuki bulan Juli mendatang. Adapun untuk jenis bantuan sosial lainnya yang masih dilanjutkan penyaluran bantuan sosialnya di bulan Juni ini atau di akhir bulan Juni ini, yaitu yang pertama adalah bantuan sosial permakanan lansia dan juga disabilitas. Nah, namun untuk jenis bantuan sosial ini itu adanya hanya di Pulau Jawa dan sekitarnya, sedangkan untuk wilayah lain itu hanya sebagian kecil wilayah yang menerapkan ini disebabkan ada berbagai macam alasan. Salah satunya yaitu geografis. Salah satunya di Kalimantan itu geografisnya sangat tidak memungkinkan sekali untuk menjalankan program permakanan ini. Nah, itu untuk jenis bantuan sosial yang pertama yang masih dilanjutkan penyalurannya hingga akhir bulan Juni ini. Kemudian untuk bantuan sosial yang kedua yaitu CBP, cadangan beras pemerintah, yang mana untuk penyalurannya itu dialokasikan hingga bulan Juni. Nah, untuk di akhir bulan Juni ini ada dua kemungkinan ya. Di beberapa daerah sudah menyalurkan untuk yang bulan 5-nya kemarin di awal bulan Juni, sehingga diusahakan untuk alokasi bulan Juninya itu akan dicairkan juga di akhir bulan Juni ini.
Tapi di beberapa wilayah lainnya, untuk bantuan sosial CBP ini, untuk alokasi bulan Julinya itu belum disalurkan ternyata. Dan akan direncanakan akan disalurkan di akhir bulan Juni ini. Dan untuk alokasi bulan Juninya, insya Allah akan dicairkan di awal bulan Juli mendatang. Jadi artinya, untuk bantuan sosial CBP ini, atau cadangan beras pemerintah, atau berupa beras seperti ini ya, sebanyak 10 kg per KPM per bulannya, itu masih akan berlanjut penyalurannya di akhir bulan Juni ini hingga memasuki bulan Juli mendatang. Nah, itu untuk jenis bantuan sosial yang kedua yang masih dilanjutkan penyalurannya di bulan Juni ini. Kemudian jenis bantuan sosial yang ketiga yang masih dilanjutkan penyalurannya di bulan ini, yaitu adalah bantuan sosial BLT Dana Desa. Nah, untuk BLT Dana Desa ini sendiri, seperti yang kita ketahui, untuk penerimanya itu sasarannya adalah kemiskinan ekstrim atau masyarakat yang tergolong di dalam masyarakat yang masuk di dalam kategori kemiskinan ekstrim, sehingga untuk penyalurannya ini semuanya 100% dikelola oleh desa setempat. Dan salah satu syaratnya yaitu adalah masyarakat yang belum menerima bantuan sosial reguler seperti PKH dan BPNT, sehingga ia berkesempatan diberikan BLT Dana Desa tersebut. Dan untuk besaran bantuan sosialnya itu sebesar Rp300.000 per bulan. Dan untuk di bulan Juni ini ada di sebagian daerah mencairkannya 3 bulan sekali, dan di bulan Juni ini sudah masuk ke tahapan yang kedua. Dan di daerah lainnya lagi ada yang menyalurkannya per 2 bulan sekali, dan di bulan Juni ini sudah masuk ke tahapan penyaluran yang ketiga. Besaran bantuannya Rp300.000 per bulan, jadi apabila cairnya per 2 bulan sekali dapatnya Rp600.000, tapi apabila cairnya per 3 bulan sekali artinya dapatnya yaitu Rp900.000. Bantuan sosial yang keempat yang masih dilanjutkan penyalurannya di akhir bulan Juni ini yaitu bantuan sosial program ekonomi Nusantara atau disingkat PENA. Nah, untuk bantuan sosial PENA ini diberikan kepada KPM yang sudah siap untuk graduasi sebagai penerima bantuan sosial reguler seperti PKH dan juga BPNT. Dan untuk jenis-jenis PENA ini ada berbagai macam, ada PENA reguler, ada PENA berdikari, dan juga ada berbagai macam jenis bantuan sosial PENA lainnya. Dan untuk besaran bantuan sosialnya ini beragam. Ada yang menerima berupa alat operasional untuk meningkatkan usaha atau produksi penjualannya. Ada juga yang berupa uang, tapi untuk khusus untuk dibelanjakan berupa alat operasional usaha, yang mana di sana untuk RAB-nya atau rencana anggaran belanjanya tentunya sudah disiapkan. Nah, itu tadi ada 4 jenis bantuan sosial yang masih dilanjutkan penyalurannya, dan juga ada 4 jenis bantuan sosial yang tidak akan cair lagi di akhir bulan Juni ini. Insya Allah di next video akan saya bahas terkait berbagai macam subsidi pemerintah lainnya juga, dan juga hal-hal terkait penyaluran bantuan sosial. Dan juga buat Bapak Ibu yang masih ada yang ingin ditanyakan seputaran bantuan sosial, silahkan tuliskan komentarnya di bawah video ini. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.